Farah dan Daryl sudah menentukan tanggal pernikahan. Mereka sepakat untuk tidak melakukan pernikahan secara mewah, dan hanya mengundang keluarga dan beberapa kerabat dekat. Yakin gak mau buat resepsi yang lebih besar? Mami punya rekomendasi tempat yang bagus untuk resepsi. Muat untuk ribuan orang, jelas Naomi pada Daryl. Gak perlu, Mi. Daryl dan Farah sudah sepakat untuk membuat pernikahan yang simpel tapi elegan, tanpa mengundang banyak orang. Kasihan juga kalau banyak tamu sementara kondisi Farah sedang hamil. Dia nggak boleh terlalu capek, Mi, jelas Daryl pada maminya. Naomi menghela napasnya. Oke, Mami nggak mau maksa lagi kalau memang sudah keputusan kalian. Tapi rencana resepsi kalian jadi di mana? Apa ada tempat yang sesuai dengan beberapa pilihan yang Mami berikan itu? Daryl dan Farah mau buat acara di outdoor, dan juga memutuskan untuk membuat resepsi di hotel kita aja, Mi. Garden party dengan tamu yang tidak begitu banyak. Simple aja tapi tetap elegan sesuai dengan kemauan kita, jelas Daryl. Yakin mau buat acara di hotel kita? Apa nggak mau coba di tempat lain? Tawar Naomi lagi. Daryl menggelengkan kepalanya. Nanti cobain di tempat lainnya waktu honeymoon plus baby moon aja, Mi. Biar sensasinya beda. Daryl nyengir lebar. Naomi spontan menjewer telinga Daryl. Dasar. Daryl merintih kesakitan akibat jeweran dari maminya. Sudah lama tidak dijewer oleh si mami. Ternyata rasanya masih sama sakitnya. Pelan-pelan dong, Mi, keluh Daryl. Biarin, kamu sih bandel. Bandel apanya, Mi? Ya bandel, kamu seenaknya hamilin anak orang. Itu untungnya kalian bertemu lagi. Coba kalau nggak bertemu, bisa-bisa Farah gugurin itu calon cucu mami. Atau kalau tidak, bisa juga Farah sendirian yang membesarkannya. Tega kamu. Daryl tersenyum malu-malu sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Mungkin karena anak Daryl pengen ketemu bapaknya, makanya kita dipertemukan lagi, Mi, jawab Daryl. Naomi mendengus begitu mendengar ucapan Daryl yang sok tahu itu. Tapi ngomong-ngomong, Mami punya satu pesan buat kamu. Apa, Mi? Jaga baik-baik istri kamu. Mami tahu kalau dalam rumah tangga pasti akan selalu ada selisih paham atau cekcok. Tapi seburuk apapun nanti, tolong sayangi dia. Jangan bermain-main di belakangnya. Pernikahan itu sekali seumur hidup, tolong dijaga, kata Naomi pada Daryl. Daryl memandang maminya dengan intens. Terlihat jelas kalau kata-kata itu tulus dan serius ia ucapkan untuk Daryl. Seperti pesan yang terselip tentang masa lalu yang pernah ia alami juga bersama Daddy Daryl. Seberat apapun keadaannya, bahkan maminya ini masih bisa mempertahankan rumah tangganya. Bahkan dengan berjiwa besar menerima Farah sebagai calon menantunya. Daryl spontan memeluk maminya. Bagi Daryl yang anak tunggal, cuma kebahagiaan maminya lah yang menjadi hal utama saat ini. Ia merasa bersalah karena sudah diam-diam mengambil keputusan sendiri untuk kembali pada Farah. Padahal harusnya ia menjauhi Farah yang sudah jelas sebagai perusak hubungan orang tuanya. Tapi Daryl tidak bisa. Dirinya bukan orang pendendam yang akan mendendam selama bertahun-tahun. Baginya juga hanya Farah yang membekas di hatinya. Hanya Farah yang paling berkesan di antara banyaknya perempuan yang pernah dekat dengannya. Maafin Daryl yang masih egois ya, Mi. Tentu memaafkan Farah itu bukan hal mudah untuk Mami. Daryl tahu kalau Mami pasti berjuang untuk bisa menerima semua ini kan? Nggak usah GR kamu. Mami nggak pakai perjuangan apa-apa kok. Kan sudah Mami bilang, buat apa juga membenci orang lain berlama-lama. Malah numbuhin penyakit di badan kita sendiri. Rugi juga Mami ikutan meditasi segala macam kalau belum lulus untuk memaafkan orang. Gaji si Ayumita itu mahal loh. Daryl langsung melepas pelukannya begitu mendengar nama pelatih yoga itu. Gara-gara kabar kehamilan Farah, Daryl bahkan lupa untuk menanyakan kabar ataupun basa-basi lagi dengan Ayu setelah kejadian malam itu. Sungguh laki-laki yang tidak sopan. Mana lagi Daryl sudah curi kesempatan untuk menciumnya.
Pasti Ayu merasa terkena ghostingan oleh Daryl. Ini bagaimana? Tiba-tiba saja Farah keluar dari ruang fitting setelah Daryl dan maminya menunggu cukup lama. Mereka berdua langsung tersenyum sumringah begitu melihat Farah mencoba gaun pengantin untuk yang ketiga kalinya. Karena 2 gaun sebelumnya kurang nyaman di tubuh Farah. Perfect, ucap Daryl yang langsung diiyakan oleh maminya. Farah tersenyum malu-malu. Gaun pengantin yang simpel ini malah lebih nyaman di tubuhnya daripada baju pengantin dengan desain yang lebih rumit. Ini memang kelihatannya simpel buat Ye yang lagi hamidun. Jadi Eike rekomendasi model baju pengantin yang begindang, kata si desainer laki-laki yang agak sedikit kemayu dan berkepala pelontos bernama Jabita. Daryl mendekat ke arah Farah, kemudian tersenyum manis pada calon istrinya itu. Aku mau bungkus yang ini bisa? Tanya Daryl sambil tetap menatap intens pada Farah yang terlihat sangat menarik dengan gaun pengantin yang ia kenakan. Widih, bungkus, Nek. Emangnya Ye pikir ini nasi uduk pakai bungkus? Gaun Eike yang ini nggak buat dibungkus, Cin. Kalau mau bungkus Eike aja, yes, tawar si Jabita. Daripada bungkus kamu yang nggak ada rambutnya, enakan aku bungkus calon istriku dong, celetuk Daryl. Ia lantas mengalihkan pandangannya ke arah maminya. Mi, aku boleh bungkus bawa pulang dulu nggak? Bungkus apanya? Tanya Naomi tak paham. Bungkus Farahnya. Farah spontan mencubit pinggang Daryl hingga membuat Daryl merintih kesakitan. Au! Suka sembarangan kalau ngomong sih, sungut Farah. Ya siapa tahu ada testernya dulu kan, celetuk Daryl sambil nyengir kuda. Enak aja pakai tester, bukannya kamu udah rasain testernya duluan makanya sampai jadi. Ledek Naomi pada putranya. Lagi Daryl nyengir kuda yang makin lebar. Ye pasti nggak sabaran ya pengen icip-icip. Testing, sekali tes langsung bunting. Iya kan, Eike juga mau dong dibuat bunting. Pasti anak Eike nanti bakalan jadi cakep cucok meong bantuan interloka mirip seperti Ye. Jabita merayu Daryl dengan mencolek dagunya dengan gaya manja. Daryl tentu jadi kegelian sendiri melihat tingkah perempuan setengah jadi ini. Ingin rasanya Daryl mengoleskan minyak goreng ke kepala pelontosnya supaya jadi lebih licin dan lebih berminyak lagi. Tapi yang ada, Daryl tak berani berkata apa-apa ataupun bertingkah aneh-aneh untuk melawannya. Takut si calon bayi yang ada di perut Farah nanti jadi terkena imbasnya. Menghindari hal-hal aneh yang tidak Daryl inginkan. Akhirnya Daryl hanya bisa pasrah biarpun kini tangan Jabita makin aktif meraba-raba tonjolan otot di lengan Daryl. Nah, calon istri Ye kan sudah fitting baju. Sekarang giliran Ye yang fitting baju, yes. Yuk sini Eike bantuin pakai baju yang baik dan benar. Dari atas sampai bawah, biar Eike tahu juga ukuran punya Ye. Maksudnya ukuran baju Ye. Jabita menarik paksa Daryl untuk masuk ke ruang fitting. Daryl meringis, ingin menangis, tapi Farah dan maminya malah tampak tertawa bahagia di atas penderitaannya.